Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Ibu Hajah Dr. Reni Lamajido, SP PK MKes. Assalamualaikum Ibu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Beliau merupakan Wakil Wali Kota Palu dan juga pembina BKMT Kota Palu. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kota Palu. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Mamuju Sulawesi Barat. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ibu Dokter atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu tentang perempuan tangguh, pembangun SDM ibu-ibu BKMT kekinian. Perempuan tangguh adalah seorang wanita yang senantiasa kuat dalam menghadapi segala permasalahan, baik di rumah tangga ataupun di kantor, serta di dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka adalah perempuan yang selalu berdiri dan tidak lari dari masalah, bersikap mandiri dan teguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wanita adalah tiang negara. Jika baik wanitanya, maka baiklah negaranya. Dan sebaliknya, jika rusak wanitanya, maka rusaklah suatu negara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, langsung saja kita persilakan kepada narasumber kita, Ibu Hajah Dr. Reni Lamajido SP PK MKes untuk memberikan pengarahan atau tausiahnya kepada Bunda. Ibu Dokter, tafadhol. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, saya banggakan ibu-ibu tamu kita dari BKMT Gorontalo yang sudah sempat hadir pada sore hari ini, ibu-ibu BKMT Kota Palu yang sempat hadir dan seluruh masyarakat Kota Palu, muslimin dan muslimat yang sempat hadir atau sempat mendengarkan acara pada sore hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah perempuan tangguh dengan BKMT yang SDM BKMT, maka sesuai dengan peringatan Hari Ibu yang ke-95 yang dilaksanakan sebenarnya kalau di pusat itu sudah dilaksanakan sejak bulan November lalu. Masya Allah. Puncaknya karena ditakutkan atau dirisaukan ada dalam hal ini sekarang dalam rangkaian kampanye, sehingga lebih dulu dilaksanakan. Tetapi khusus Kota Palu itu dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2023. Ini artinya saya sebagai perempuan juga sangat mengapresiasi kita juga perempuan ini, karena kenapa? Perempuan itu memang adalah tangguh. Tangguhnya di mana? Ketika kita
hamil itu kita mungkin merasakan 9 bulan, tapi kita sabar, kita tabah, kita ikuti semuanya. Kemudian kedua, kita melahirkan, itu tidak ada yang tidak merasakan sakit ketika melahirkan. Jadi kodrat wanita itu sangatlah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai perempuan adalah perempuan yang kita harus bersyukur sehingga kita bisa mencapai hal-hal yang seperti sekarang ini. Kemudian kenapa saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita perempuan tangguh, kemudian kita harus mandiri. Dalam arti kata, jangan bergantung kepada siapapun. Pada suami pun jangan kita bergantung. Tetapi kita juga tetap harus taat kepada suami, selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga harus taat kepada suami. Karena ketika kita akan mau memasuki surga, maka ketaatanlah yang akan dinilai salah satunya. Kemudian kita perempuan. Perempuan ini ketika dia akan setelah melahirkan, dia akan mendidik anak. Dan ini tidak boleh keluar dari kodrat kita. Saya memahami banyak sekali perempuan sekarang yang menjadi wanita karir. Tetapi mohon jangan lupakan bahwa kita ini adalah kodrat wanita yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap anak-anak kita dan terhadap suami kita. Terutama ketika kita habis melahirkan, karena memang saya adalah basic orang kesehatan, saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita habis melahirkan jangan berhenti untuk memberikan ASI. Namanya ASI eksklusif. ASI diberikan itu selama 6 bulan. Kemudian kenapa? Supaya daya tahan tubuh anak itu tidak mudah terjadi kena infeksi. Kemudian berikutnya setelah ada namanya pemberian makanan pendamping ASI. Boleh kita berikan setelah 6 bulan, tetapi sebaiknya kita memberikan ASI itu sampai 2 tahun. Karena kenapa? Secara kesehatan, ketika kita memberikan selama 2 tahun, di situ kita mendapatkan anak kasih sayang terhadap kita. Coba perhatikan kalau anak-anak kita yang kita susui sampai kita berikan ASI sampai 2 tahun, dia akan nurut sama kita dan dia akan hormat kepada kita karena memang kita tidak memberikan kebanyakan adalah susu sapi. Sehingga itu yang harus kita sampaikan. Kemudian pada saat ini juga saya ingin menyampaikan lebih banyak mungkin dengan BKMT. BKMT ya. Kenapa? Di dalam BKMT ini kita bersilaturahmi. Perempuan di sini tempatnya kita berkumpul. Ya, bukan kita kalau istilahnya orang di Palu susupo. Ya, susupo. Boleh susupo, tapi suara-suara positif. Iya. Jangan kita melakukan susupo yang tidak bagus. Kemudian sebagai perempuan kita juga harus mempunyai visi, misi ke depan seperti apa. Kemudian saya tahu di BKMT ini sebagai pembina saya melihat bahwa visi misi kita itu sangat luar biasa, sangat baik, sangat berkah buat kita sebagai perempuan. Sehingga ketika nanti kita menjalankan misalkan pengajian, kita mengikuti sholawat, kita mengikuti apa istilahnya ada zikir, iya itu semua akan membawa kita ke jalan yang baik, iya karena di dalam pelaksanaan BKMT ini semua positif yang saya lihat, sebagaimana yang kita jalankan sekarang ini. Dan terutama kita dalam pengajian itu kita bersilaturahmi, ada informasi, kemudian ada juga mungkin pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh masing-masing ibu-ibu yang mempunyai keahlian-keahlian tersendiri. Kemudian juga bisa memberikan masukan saran seperti apa ke depan BKMT yang kita lakukan sekarang ini. BKMT itu menurut saya sangat baik dan luar biasa. Saya sangat apresiasi dan kenapa saya mau menjadi pembina karena saya tahu BKMT ini sangat baik sekali. Ya, kemudian yang terakhir yang saya ingin menyampaikan bahwa selain kita mengikuti BKMT, mengikuti wanita karir, jangan pernah kita melupakan keluarga. Sisihkanlah waktu kita untuk keluarga. Kalau di kota Palu ini mungkin di kota Gorontalo juga tidak sesibuk Jakarta. Mamuju Mamuju. Di Mamuju itu tidak sesibuk mungkin di Jakarta sehingga mereka bisa menjalankan pulang ke rumah sebentar untuk melihat keluarga atau untuk menetei ASI. Tapi sekarang sudah ada cara tersendiri untuk
bisa memompa ASI, disimpan di dalam botol yang steril, kemudian bisa ditempatkan di kulkas, kemudian bisa diberikan kepada anak. Jadi saya berharap dengan kita melaksanakan kegiatan dengan BKMT, jangan pernah berhenti, BKMT maju terus, BKMT jaya, dan BKMT selalu sukses, dan didiklah perempuan-perempuan yang lain. Kita upayakan bisa mengundang perempuan ibu-ibu yang lain untuk masuk di dalam BKMT, sehingga kita bisa bersama-sama menjadi perempuan yang tangguh, yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Mungkin ini awal dari penyampaian saya. Mungkin kalau ada dialog sebentar kita akan lebih dalam lagi. Ya, siap. Baik, terima kasih Ibu Dokter atas penjelasannya. Ya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ibu Dokter ini menjelaskan bahwa perempuan harus tangguh, tabah dan sabar. Dan juga Ibu Dokter ini menyampaikan perempuan harus mandiri dan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada suaminya untuk mendapatkan surga. Dan terakhir, Ibu Dokter ini juga menjelaskan dengan adanya BKMT tentunya dapat menyambung silaturahim kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ibu Dokter atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini dengan tema Perempuan Tangguh, Pembangun SDM Ibu-Ibu BKMT Kekinian bersama narasumber Ibu Hajah Dr. Reni Lamajido, SP, PK, MKes, yang merupakan Wakil Wali Kota Palu dan Pembina BKMT Kota Palu. Ya, baik, sambil menunggu penelpon, saya persilakan kepada Ibu-Ibu BKMT Kota Palu dan Ibu-Ibu BKMT Mamuju untuk bertanya kepada Ibu Dokter. Ya, silakan. Ya, Ibu BKMT dari Mamuju. Ya, silakan. Berdiri Bunda, silakan berdiri Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Niswa SPD, pengurus BKMT Kabupaten Mamuju. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini guna untuk menghadiri acara Mutiara Hikmah, juga menjalin silaturahim antara BKMT Kabupaten Mamuju dengan BKMT Provinsi Sulawesi Tengah. Iya, baik. Terima kasih Bu. Adapun terkait dengan materi yang dipaparkan tadi oleh Ibu Wakil Wali Kota Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu. Adapun pertanyaan saya adalah peran BKMT bagi masyarakat menurut Ibu Wakil Wali Kota, bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Hajah Niswa SPD. Saya persilakan lagi dari BKMT Kota Palu. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ada? Ya, silakan dari BKMT Kota Palu. Silakan Bunda. Oh, baik. Silakan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Ma'wa M. Lemba sebagai pengurus BKMT Kota Palu. Setelah kami mendengar pemaparan dari Bu Da Pembina BKMT Kota Palu, yaitu kiat-kiat, kami ingin menanyakan bagaimana kiat-kiat menjadi perempuan yang tangguh sesuai dengan tema yang Ibu paparkan tadi, yang tidak menyalahi kodrat kita sebagai perempuan atau sebagai ibu rumah tangga. Mohon penjelasannya. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Ma'wa M. Lemba SH. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ibu Dokter atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya, baik Ibu Dokter, sambil menunggu penelpon mungkin kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Hajah Niswa SPD dari BKMT Mamuju. Ini tentang peran BKMT terhadap masyarakat menurut Kota Palu, menurut mungkin tanggapan Ibu sebagai Wakil Wali Kota Palu. Tafadhol Bunda.
Ya, terima kasih Ibu Haja Riswa dari Kabupaten Mamuju. Jadi peran BKMT ini di masyarakat ini sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Banyak memberikan informasi kepada masyarakat, baik soal tentang agama maupun tentang kemasyarakatan, tentang perempuan yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang saya ingin menyampaikan, saya apresiasi karena pertemuan-pertemuan itu tidak pernah berhenti. Selalu hampir tiap bulan dilaksanakan. Kemudian kadang-kadang dibuat acara yang besar-besaran untuk menanggulangi masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Kan kita pernah melaksanakan mengundang masyarakat, kemudian memberikan santunan. Ini semua yang dilakukan oleh BKMT yang saya apresiasi karena kedekatannya BKMT kepada masyarakat ini sangat sangat dekat sekali. Karena hampir rata-rata yang ketua maupun anggota BKMT ini adalah orang yang paling dekat di masyarakat. Ya, ada yang misalnya ada yang tenaga kesehatan, ada yang guru, kemudian ada yang tenaga ASN yang masih punya waktu untuk mengikuti acara yang dilaksanakan, paling sering dilaksanakan sore hari. Jadi menurut saya sangat bermanfaat buat masyarakat dan jangan dihentikan. Dan BKMT ini harus tetap dilanjutkan dan kemudian tetap harus bermanfaat buat masyarakat. Ya, saya kira itu ya. Kemudian Ibu Dokter, dari pertanyaan Ibu Ma'wa M. Lemba SH tentang bagaimana kiat-kiat menjadi wanita yang tangguh, yang tentunya tidak menyalahi kodrat sebagai seorang perempuan, Ibu Dokter. Tafadhol, Ibu Dokter. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan ketika kita jadi perempuan yang tangguh, ya, kiat-kiatnya itu adalah pertama di BKMT. Kenapa saya sampaikan di BKMT ini? Karena di BKMT ini kita diajar di situ cara berbicara, kemudian kita diajar di situ cara bersosialisasi, kemudian di situ kita diajar bersilaturahmi, kemudian kemudian ketika di BKMT mungkin ada pelatihan yang dibuat sehingga membawa kita sebagai perempuan ini punya perasaan percaya diri. Nah, perempuan ini ketika dia tidak punya kepercayaan diri maka dia tidak akan bisa tangguh. Jadi kita jadi perempuan harus percaya diri. Saya bisa, saya mampu. Iya, saya mampu, saya kuat. Saya kuat. Ya, seperti itu. Jadi itu yang utama, Bu. Kemudian yang kedua, tentu kita harus mendapatkan izin juga dari suami. Ketika kita mau menjadi apa, misalnya ASN, kita mau menjadi wanita karir, mau menjadi anggota DPR, bahkan pun kita mau menjadi wakil wali kota pun saya harus minta seizin suami. Kemudian ya, Masya Allah. Ya, ketika tidak ada lagi bapak, mungkin saudara atau orang tua, atau keluarga. Jadi itu yang harus penting. Kemudian yang berikutnya dalam bekerja itu tidak boleh istilahnya kita, kalau orang Kaili bilang ada rasa kodirara. Kodirara itu suka kecil hati. Jangan-jangan saya tidak mampu. Jangan-jangan saya, tidak. Kita harus, Ibu latih di kaca. Saya mampu, saya bisa. Iya, jadi Bu Dokter harus ada motivasi. Motivasi, itu harusnya ada motivasi diri dari kita sendiri. Kemudian berikutnya dalam kita bekerja tentu kita harus sabar. Kita bekerja ikhlas. Kalau kita ikhlas tentu kita tidak mempunyai pamrih. Maksudnya saya tunggu-tunggu apa yang mesti saya dapat. Oh tidak. Ketika kita sabar, ikhlas, kemudian kita selalu bersyukur. Yang ada sekecil apapun rezeki atau apapun yang diberikan oleh Allah, kita alhamdulillah. Kemudian yang terakhir tentu ketika kita sudah berikhtiar, kita sudah melakukan semuanya dan kita tawakal. Semua takdir Allah yang memberikan. Ya, karena ketika kita tidak berprinsip seperti itu, kita akan stres. Kenapa saya tidak bisa begini? Kenapa saya tidak bisa begini? Jadi itu kiat-kiat kita untuk tangguh, mandiri, sehingga kita nanti bisa jauh lebih maju dan yang paling penting selalu berpikir positif. Positif, ya. Ya, seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Ya baik, kemudian Ibu Dokter, saya ingin bertanya tentang bagaimana peranan BKMT terhadap melihat media sosial akhir-akhir ini untuk tentunya membentengi berita-berita hoax ini. Seperti apa BKMT melihatnya? Tafadhol. Jadi kalau BKMT mereka tidak, artinya begini, kita sekarang di era digital, wajib kita menggunakan WhatsApp, misalnya Telegram. Kita tidak boleh juga ketinggalan zaman. Tetap BKMT tetap ikut. Tetapi ketika ada yang hoax, kita kan sudah bisa berpikir bahwa ternyata ini tidak benar. Kita tidak akan
lemparkan kemana-mana, cukup untuk kita saja. Atau bila perlu kita hapus kalau misalnya kita merasa ini hoax. Tetapi kalau tidak kita mau meyakini, boleh kita bertanya pada yang ahlinya, apa benar ini? Kalau tidak benar, karena takutnya sekarang ada undang-undang ITE. Iya. Kalau kita hoax, kita kembangkan lagi, maka kita sendiri yang kena. Tetapi BKMT saya yakin tidak ada yang seperti begitu. Bahkan di Amin, ya tempat Rabbal Alamin. kita BKMT tidak sempat kita mendiskusikan tentang hoax-hoax itu. Tetapi yang kita diskusikan adalah ke depan seperti apa, kita mau berzikir seperti apa, kita mau pengajiannya seperti apa, kemudian kegiatan ke depannya seperti apa. Jadi yang saya rasakan di BKMT adalah seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Ibu Dokter atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ibu Dokter atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Perempuan Tangguh, Pembangun SDM Ibu-Ibu BKMT Kekinian bersama narasumber Ibu Hajah Dr. Reni Lamajido, SP PKMKS yang merupakan Wakil Wali Kota Palu dan Pembina BKMT Kota Palu. Ya baik, saya persilakan lagi kepada ibu-ibu BKMT Kota Palu atau BKMT Mamuju untuk bertanya. Ya silakan Bunda. Berdiri Bunda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pembina BKMT Provinsi Sulawesi Tengah yang kami hormati, Kota Palu. Kota Palu, Bu. Ibu Bapak Ustaz yang kami Ya, baik, banggakan, terima kasih. Ibu Ketua BKMT Palu yang kami hormati, Ibu Ketua BKMT Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat bersama anggota dan jajarannya yang kami hormati dan kami banggakan. Izinkan kami memperkenalkan nama kami. Saya atas nama Dr. Anda Kasmiati Kasim dari BKMT Kabupaten Mamuju ingin mengajukan suatu pertanyaan. Apakah yang dimaksud perempuan tangguh dalam konteks BKMT? Hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bunda Dr. Anda Kasmiati Kasim ya. Terima kasih banyak Bunda. Ya satu lagi saya persilakan dari BKMT Kota Palu. Silakan Bunda sebutkan nama. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Susiana, kami pengurus BKMT Kota Palu. Saya ingin memberikan semacam sharing dengan Ibu Wakil Wali Kota selaku pembina Kota Palu di dalam kegiatan BKMT Kota Palu ini menghadapi pemilu. Ya. Kita tahu seperti tadi apa yang sudah dipaparkan bahwa anggota BKMT itu ada yang ASN, ada yang rumah tangga, ada yang pengusaha. Bagaimana seandainya BKMT ini terlibat di dalam apakah Silakan Bunda Mik jadi apakah dia sebagai boleh. Ya, silakan Bunda. Ya. sebagai pemilu, sebagai peserta pemilihan atau sebagai panitia pemilihan, apakah bisa mereka ataukah mereka juga bisa mencalonkan diri ataukah mereka terlibat di dalam pengurusan pemilu-pemilu. Bagaimana itu kami sesama BKMT itu yang ada di 8 kecamatan, 46 kelurahan itu saling mengingatkan bahwa oh ini bisa, oh ini tidak bisa. Karena kita ini yang seperti Ibu katakan tadi bahwa kita ini adalah selalu kegiatan kita di dapur, kasur, kantor, pasar, ya kan seperti itu. Jadi kalau selalu terlibat terlalu banyak di dalam urusan kepemerintahan, akhirnya dia lebih banyak melupakan urusannya dia di dapur sebagai ibu rumah tangga. Apakah harus seimbang? Apakah bagaimana? Seperti itu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Hajah Susiana dari BKMT Kota Palu. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya dengan Ibu Dokter dengan tema kita pada hari ini yaitu tentang perempuan tangguh pembangun SDM ibu-ibu BKMT kekinian.
Ya, baik Ibu Dokter, mungkin Ya. sambil menunggu penelpon di rumah, Ya. mungkin kita jawab dulu dari pertanyaan Ibu BKMT dari Mamuju ini. Ya. Iya Ibu Dokter, tentang dari Dokter Anda Kasmiati Kasim, apakah yang dimaksud dengan perempuan yang tangguh ini? Ya. Dilihat dalam kacamata BKMT Ya. atau perspektif BKMT. Ya. Tafadhol Bunda. Ya, terima kasih Bu Ya. Stiana dari Mamuju. Ya, kita perempuan tangguh sesuai yang termaksud di dalam BKMT adalah perempuan yang menjalankan semua kaidah-kaidah sesuai dengan agama Islam. Itu yang pertama. Tentu kita ingin kita menjadi wanita soleha. Nah, bagaimana tangguhnya di sini? Tentu kita harus bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, sering memberikan informasi, sering kan memberikan saran. Kemudian tangguh di sini dalam arti kata kita harus istilahnya mandiri di dalam baik keluarga maupun di dalam organisasi ini. Mandiri dalam arti kata begini, kita BKMT ini kan adalah organisasi Islam yang betul-betul bisa bermanfaat buat masyarakat. Iya. Mandirinya sehingga tangguhnya itu kita tidak usah bergantung kepada orang, kita bergantung kepada kita sendiri. Sehingga kita tidak menyusahkan orang, kita tidak menyusahkan yang lain, tetapi kita membuat kita punya BKMT ini bisa jadi lebih maju dengan kegiatan-kegiatan yang unsurnya itu bermanfaat buat masyarakat. Dan ada kegiatan positif Bunda. Iya, positif. Jadi itu yang tangguhnya. Kemudian berikutnya tangguh dalam arti kata ketika kita melaksanakan kegiatan kita, ya intinya kita membuat suatu panitia kecil. Kemudian panitia kecil itu jangan saling menyalahkan. Itu tangguh juga Bu. Kadang-kadang kan ini tidak seperti ini, seperti ini. Jadi kita menjalankan saja sesuai dengan aturan main atau ADRT daripada BKMT ini. Ya, sehingga kita jadi perempuan-perempuan yang betul-betul bisa tangguh, maksudnya bisa segalanya bisa. Ibu misalnya ditunjuk menjadi MC, siapa yang bisa menjadi MC? Oh, saya bisa. Jadi harus siap Bunda ya? Harus Ya, siap. Masya Ya, Allah. itu seperti itu yang kita wanita tangguh. Tapi yang paling penting adalah kita mandiri dan bisa bersosialisasi, dan paling penting juga di dalam BKMT ini menurut saya adalah silaturahminya. Ketika kita silaturahmi, kita banyak kenalan, banyak teman, sehingga kita di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak sendiri. Iya. Saya kira itu barangkali ya Ibu. Terima kasih Ibu Susjanda dari Dokter Anda Kasmiati Mamuju. Kasim dari Ya. Mamuju ya. Ya. Baik, kemudian Bunda dari Ibu Haja Susiana SAG MAG tentang kita melihat peranan wanita ini. Mungkin ada dari BKMT yang sudah masuk caleg, mungkin ada juga Iya. pemimpin ya. Kemudian seperti apa ini keseimbangan yang harus dijaga antara wanita karir Iya. dengan seorang wanita yang sebagai seorang istri ini. Iya. Keseimbangannya seperti apa ini? Ya, keseimbangannya adalah begini, ketika perempuan-perempuan wanita mau masuk di dalam legislatif, Iya. itu tidak ada masalah. Tetapi kita harus juga mengikuti etika-etika yang ada di dalam, kemudian kita bisa melihat kalau misalnya ada juga yang lain, misalnya dalam satu BKMT ada beberapa partai atau beberapa caleg, ya kita saling menghargai. Kemudian jangan saling menjelek-jelekan, karena begini, kalau takdir Allah, kalau kita rezeki pasti akan dapat. Ya, kita masih berusaha, kemudian kita upayakan dengan cara-cara kita yang baik, dengan cara-cara kita yang positif, sehingga kita bisa mendapatkan misalnya menjadi anggota dewan. Tidak menutup kemungkinan anggota BKMT ke depan ada juga yang menjadi wakil wali kota. Amin amin ya Iya, rabbal tidak alamin. menutup kemungkinan karena siapa tahu ya takdir Tuhan, takdir Allah ini kita tidak bisa pungkiri. Kemudian keseimbangan berikutnya tentu ketika kita mau masuk jangan lupa dulu meminta izin kepada suami lagi, bapak atau kepada keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita bersosialisasi juga dengan masyarakat. Saya sudah mengulang kembali, jangan kita saling menjelek-jelekan kepada caleg yang lain. Kemudian kalau ASN itu yang menjadi anggota BKMT otomatis tidak bisa ikut caleg. ASN tidak dibenarkan untuk ikut caleg. Kemudian ASN tidak dibenarkan untuk melakukan kampanye. Jadi bikin angka saja, huruf apa tidak bisa kecuali tangguh. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi ASN yang tadi disampaikan Ibu Susiana bahwa apa ASN juga bisa, ASN tidak bisa menjadi caleg, tidak bisa menjadi kecuali ASN yang sudah keluar atau
aturan baru mungkin ada apa Ada sudah cuti atau pensiun apa. Bunda ya? Iya, yang kita mengikuti aturan. Tapi untuk sekarang mari kita menjaga keseimbangan ini supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan khususnya di Kota Palu. Jadi kita memilihlah sesuai dengan hati nurani, jangan memaksakan yang lain, tetapi kita pilih sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan pilihan kita siapa yang betul-betul tepat untuk kita pilih menjadi anggota DPR atau menjadi legislatif yang lain. Kira itu Bu Susiana ya. Ya, baik, terima kasih Bunda. Ya, mungkin saya juga bertanya kepada Bunda ini tentang saya melihat Ibu Hajah Dr. Reni Lamajido SPPK MKes ini sangat sibuk ya sebagai wakil wali kota juga, sebagai juga pembina BKMT Kota Palu. Saya ingin bertanya tentang tips-tipsnya Ibu Dr. Reni nih. Seperti apa untuk bisa membagi waktu sebagai wakil wali kota Palu dan juga pembina BKMT, dan mungkin ada beberapa kegiatan seperti apa mungkin agar ibu-ibu Majelis Taklim BKMT bisa mengerti dan bisa memahami bahwa seperti inilah Ibu Dr. Reni. Tafadhol. Yang pertama saya harus sportif. Ketika ibu-ibu BKMT memberikan informasi kepada saya, WA, Ibu bisa, saya bilang saya tanya dulu agenda saya besok apa, supaya tidak tabrakan. Ketika tidak tabrakan agenda itu dengan protokol yang sudah diatur oleh Humas Kantor Wali Kota, maka saya akan iakan. Seperti hari ini saya iakan karena tidak bertabrakan dengan acara-acara yang sudah ditentukan oleh Humas dari Kantor Wali Kota. Kemudian berikutnya tentu saya juga membagi waktu, kalau misalnya sibuk, ya saya tidak bisa hadir. Tapi saya rasa ibu-ibu BKMT memahami kesibukan saya. Dan untuk membagi waktu saya, besok saya mau kantoran, saya sudah harus tahu acara saya besok apa, supaya saya bisa membagi waktu. Jadi misalkan saya besok itu ada rapat jam sebegini, kemudian saya rapat di mana, jam berapa, kemudian tentang apa, dan itu sudah terjadwal. Karena saya orangnya paling prepare, mempersiapkan, persiapan termasuk kesehatan. Itu yang paling penting, karena kenapa? Kita manusia biasa ini juga kan butuh waktu istirahat. Sehingga kalau kita jor-joran terus nanti kita tidak sehat. Sehingga saya paham ibu-ibu teman-teman di BKMT ini sangat memahami kesibukan saya, tetapi alhamdulillah kalau saya punya waktu saya akan selalu hadir. Ya. Baik, terima kasih Ibu Dokter atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Ibu Dokter, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan tentunya kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ibu Dokter atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Perempuan Tangguh, Pembangun SDM Ibu-Ibu BKMT Kekinian bersama narasumber Ibu Hajah Dr. Reni Lamajido SPPK MKes yang merupakan Wakil Wali Kota Palu dan Pembina BKMT Kota Palu. Ya baik, tidak ada penelpon, sambil menunggu saya persilakan ibu-ibu dari BKMT Kota Palu atau BKMT dari Mamuju. Ya silakan Bunda, berdiri, sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pembina BKMT Kota Palu yang saya hormati, Bapak Ustaz yang saya hormati. Saya selaku Ketua BKMT Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, ingin menyampaikan beberapa hal, yang pertama kepada Ibu Dokter sebagai pembina BKMT, bagaimanakah yang dimaksud dengan gizi seimbang? Karena ia sebagai dokter. Dan yang kedua, karena ada Ustaz sebagai pemandu acara, bagaimana sebenarnya karena banyak orang-orang sekarang sudah memakai cadar. Apakah itu cadar merupakan wajib atau bagaimana? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Ketua. Saya persilakan dari BKMT Kota Palu barangkali untuk bertanya.
Ya silakan Ibu Ketua barangkali. Ya, Ibu Hajah Saidah Yunus SPDI. Ibu Ketua BKMT Kota Palu, silakan Ibu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. hormati dan saya banggakan, saya cintai, saya sayangi. Insya Allah Allah tetap angkat derajat. Amin, ya Ibu Allah. pembina BKMT Kota Palu, ya bukan hanya di menjadi wakil di Kota Palu, tapi insya Allah akan Allah angkat derajat untuk di Provinsi Sulawesi. Amin, amin. Dengan Amin, ya Rabbal subhanallah, Alamin. amin ya Amin. Rabbal Alamin. Ya Ibu Dokter yang saya hormati dan anak saya Ya, baik, Ustazah. Ustadz Ya. yang alim. Amin, amin, Ya ya Rabbal Rabbal. Terima Alamin. kasih Ibu banyak. Ketua BKMT Mamuju bersama rombongan, ya seluruh ibu-ibu BKMT Kota Palu yang sempat hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya bertanya bagaimana usaha kami di Kota Palu ini supaya mendapatkan dana yang maksimal, yang kami utamanya yang kami pakai untuk pertemuan tiap bulan. Iya, supaya kita itu tidak lagi merobek-robek kantong. Ya, terus terang ini Ibu pembina, ya alhamdulillah kita sehat walafiat, masih ada juga ya, tapi kami meminta apa kiat-kiat kami untuk supaya tidak merobek kantong seperti tadi itu, ya uang bensin dari rumah ke masjid. Ini Kota Palu kan luas Bu, ya dari 8 kecamatan. Jadi ya kami juga rasa bagaimana kalau selalu bikin proposal ke kantor-kantor, rasanya juga malu Bu. Al-haya'u minal iman. Iya. Jadi barangkali tidak banyak pertanyaan saya. Apa kira-kira kiat kami, cara-cara kami supaya mendapatkan fulus. Ya, Iya, dana Masya untuk Allah. ini. Iya. Saya kira tidak terlalu banyak, itu saja pertanyaan saya. Insya Allah jawaban ini akan dijawab Allah nanti. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah bersama Ibu Dokter. Baik Ibu Dokter, saya ingin bertanya dari pertanyaan dari Ibu Ketua BKMT Mamuju ini tentang bagaimana melihat gizi seimbang ini. Ya. Kalau dalam pandangan BKMT ini seperti apa? Ya. Bunda. Terima kasih Ibu Ketua BKMT BKMT Mamuju. Kabupaten Ya. Mamuju tentang gizi seimbang ya. Jadi untuk kita khususnya kalau di BKMT itu kita kan banyak-banyak yang sudah ada berumur ya. Ketika gizinya bukan, kalau anak berbeda Bu, kalau gizi anak berbeda, gizi kita di BKMT juga berbeda. Tentu kita membuat makanan-makanan atau kue-kue itu yang mengurangi kolesterol Bu. Ya karena kenapa? Seperti santan, kue dari santan. Kemudian kalau toh ingin menggunakan gula, itu juga jangan terlalu banyak. Kalau memang bisa gula yang tropicana atau gula diet yang lain. Karena kalau kita menggunakan gula biasa juga kurang bagus. Kemudian yang seimbangnya itu adalah protein dengan karbohidrat itu tetap ada, tetapi tidak melebihi batas-batas yang kita. Seperti misalnya kalau kita membuat kue besar, kemudian kita menggunakan telur sampai 25 biji itu Ya, juga mungkin tidak terlalu bagus. banyak, Bu Dokter, ya. Terlalu Iya. banyak. Jadi kita mencari makanan-makanan lokal kita yang tidak menggunakan banyak telur, tetapi banyak menggunakan bahan-bahan lokal kita. Misalnya kalau kami di Kota Palu itu ada kelor. Masya Kelor Allah. itu sama banyak sekali manfaatnya ya untuk kita yang sudah tua. Termasuk kita yang sudah tua ini kalau mengkonsumsi kelor asal jangan pakai utak kelor, itu pakai santan. Kita bikin sayur kelor itu yang bening, bisa menggunakan terong, bisa menggunakan jagung, tetapi bukan menggunakan santan kelapa. Jadi sebenarnya yang seimbang adalah seperti itu Bu. Begitu juga dengan makanan. Kalau kita memberikan makanan, sebaiknya di acara-acara kita BKMT itu tidak menggunakan bahan-bahan makanan yang banyak dari daging, apalagi daging kambing, daging domba. Sebaiknya kita menggunakan lebih banyak ikan,
Karena ikan itu kolesterolnya ada tapi tidak terlalu tinggi. Jadi seperti itu Bu barangkali. Iya. Ya, kemudian baik Ibu Dokter, kemudian bagaimana Ibu Dokter melihat program stunting? Mungkin BKMT mungkin bisa masuk dalam program itu, atau mungkin program dari Wakil Wali Kota bisa kerjasama dengan BKMT tentang stunting. Iya, wah terima kasih banyak ini. Iya. Kebetulan saya adalah Ketua TPPS Stunting, jadi tim pengendalian penurunkan stunting Kota Palu. Jadi saya berharap dengan ibu-ibu yang ada di BKMT, mari kita bersama-sama bersinergi untuk memberikan masukan kepada ibu-ibu yang ada di majelis taklim kita, bahwa yang pertama tadi itu kalau hamil tentu gizinya harus bagus. Kemudian setelah hamil melahirkan itu harus kita memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian setelah kita berikan lagi makanan pendamping tambahan yang sesuai dengan standar gizi yang sudah ditentukan dari puskesmas. Kemudian yang paling penting di sini adalah mari ibu-ibu memberikan motivasi kepada ibu-ibu lain yang ada di wilayah kita untuk anaknya itu dibawa ke posyandu. Ya, jadi kalau punya balita sebaiknya semua balita itu datang dibawa ke posyandu. Jadi memang di posyandu kadang-kadang ibu menyatakan, kalau cuma ditimbang, diukur tinggi badan itu. Tapi itu kan sangat penting sekali. Kita bisa tahu bagaimana tumbuh kembang anak kita. Itu yang paling penting. Tetapi yang lebih penting lagi, sebelum dilakukan pernikahan, itu di anak SD dan SMP yang umur 12 tahun sampai 18 tahun, kita sudah harus memberikan tablet besi. Karena ketika ada anak-anak yang diberikan orang tuanya itu menikah secepatnya, kita sudah mempersiapkan diri untuk supaya tidak terjadi anemi ketika dia hamil. Tetapi yang paling penting juga adalah ketika sebelum menikah, sebaiknya keduanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan itu memeriksakan diri ke puskesmas. Itu gratis di Kota Palu untuk pemeriksaan calon pengantin, sehingga nanti bisa ditahu ada sakit atau tidak, atau kalau ada sakit diobati dulu. Kemudian untuk terkait dengan stunting itu adalah ketika dia hamil jangan sampai lingkar lengannya di bawah 21,5 cm. Ada yang bilang 21, ada yang bilang 23. Jadi itu yang paling penting ketika kita punya anak, kita ukur lingkar lengan atasnya ini. Kalau sangat kecil seperti ini, kalau bisa ditunda dulu kehamilannya. Ya, jadi yang lebih penting adalah setelah itu bukan cuma ibu-ibu yang berperan, tidak, yang paling penting ketika hamil bapak-bapak juga. Bapak-bapaknya juga. Harus ikut berperan di dalam pencegahan stunting ini. Jangan cuma ibu-ibu saja, tapi bapak-bapak juga yang harus berperan. Kira itu. Baik, kemudian Ibu Dokter, pertanyaan dari Ibu Haja Saida Yunus, SPDI Ketua BKMT Kota Palu, tentang ini bagaimana usaha dari BKMT tentunya untuk mendapatkan dana yang maksimal ini Bunda, supaya tidak masuk lagi proposal ke A, ke B, ke C. Seperti apa Bunda? Kalau saran saya kita buat donatur barangkali Bu. Donatur maksudnya per bulan, mungkin saya setiap bulan itu ada donatur bulanan. Kemudian kita pengurus, saya kira pengurus juga ada, tetapi itu harus kerelaan. Jangan dipaksa dengan pengurus kita bahwa ini. Karena kalau yang ada sekarang kita harus tetap memasukkan proposal. Kalau ingin mendapatkan, tetapi proposal itu bukan bentuknya untuk bensin, tetapi untuk kegiatan. Masya Allah. Iya, boleh, silakan. Kalau masih ada yang mau kegiatan atau perencanaan yang mau dibuat, silakan masuk dari sekarang. Jangan menunggu Januari, karena kalau sudah Januari nanti sudah dibawa ke tahun 2025 lagi. Jadi kalau bisa sekarang apa yang kegiatannya itu yang betul-betul bisa langsung menyentuh ke masyarakat, dan yang paling penting adalah bermanfaat buat masyarakat. Kira seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Dokter atas penjelasannya. Baik Ibu Dokter, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini, tetapi karena mengingat durasi waktu, mungkin Ibu Dokter bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ibu Dokter sampaikan. Tafadhol Ibu Dokter. Terima kasih. Closing statement saya adalah satu, perempuan jangan pernah takut. Perempuan harus berani, karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perempuan yang kuat, tangguh dan mandiri. Buktinya kita sudah bisa membuktikan diri kita hamil selama 9 bulan, kemudian kita melahirkan dengan rasa yang sakit, tapi kita masih bisa sehat, masih bisa hidup, dan segala sesuatunya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ketika kita akan melangsungkan
kegiatan atau apapun kiat-kiat kita yang mau kita lakukan, jangan lupa selalu minta izin dengan suami, dan kemudian kalau ada orang tua tentu juga kita harus mendengar orang tua. Kemudian yang terakhir, selalulah berprinsip untuk menjadi wanita soleha, karena ketika di dalam hati kita menjadi wanita soleha, maka kita akan selalu berjalan di siratal mustaqim. Saya kira barangkali dari saya ini sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dokter atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya closing statement yang disampaikan oleh Ibu Dokter bahwa perempuan janganlah takut. Perempuan harus berani, perempuan harus kuat, dan perempuan harus sabar. Dan juga disampaikan juga oleh Ibu Dokter ini bahwa tentunya dengan kegiatan BKMT memperbanyak silaturahim, insya Allah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Dr. Reni Lamajido, SPPK MKes. Terima kasih Ibu Dokter sudah hadir. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali Dokter di program acara Mutiara Hikmah. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Badan Kontak Majelis Taklim, BKMT Kota Palu dan BKMT Mamuju Sulawesi Barat. Terima kasih ibu-ibu. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dokter. Ya.